Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Erik Kadapi SPDI, yang kami hormati Bapak RT 2 dan RT, terima kasih sudah menghadiri dengan kami. Yang kami hormati ibu-ibu, orang tua, wali murid, yang kami sayangi dan cintai dan anakku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sampai detik ini kita masih dilimpahkan rahmat dan hidayah sehingga dapat berkumpul bertatap muka dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi besar, Nabi Agung Junjungan Tinggi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini memang bertepatan bulan Maulid. Sebenarnya di acara kita pada pagi hari ini disponsori karena kita kemarin dapat juara, jadi sekaligus kita memperingati Maulid Nabi. Kemarin itu sebenarnya belum masuk Maulid, masih di bulan Agustus akhir ya kita dapat hadiahnya itu, tapi karena saya bilang kita tunggu pas masuk Maulid, nanti kita sekalian mengadakan Maulid dengan agenda tadi, yaitu berbagi ceria dengan anak-anak. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh jajaran keluarga besar TK Tunas Bangsa atas partisipasinya, sumbangsinya, baik itu tenaga dan pemikiran, atas kemenangan kita kemarin. Itu adalah sejarah bagi kami di acara karnavalan bisa dapat juara 1. Dengan ucapan mungkin yang tidak bisa kami sampaikan lagi karena dengan merasa bangga dan haru, dan juga ucapan yang terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, kepada Ustadz Erik Kadapi atas ide-idenya, juga kepada ibu-ibu yang sudah mendekor mobil dan sebagainya ya, Bu ya. Dan sebelumnya kami atas nama pribadi mohon izin tanpa mengurangi ta'zim dan hormat kami kepada para sesepuh, ibu-ibu, untuk menyampaikan intisari dalam tausiah nantinya yang berkaitan dengan Maulid Nabi atau kelahiran Nabi. Tanpa mengurangi ta'zim dan hormat saya, kami pribadi masih awam, jauh dari kata sempurna. Ya, kami juga masih belajar dan terus belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan penghormatan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menghadiahkan surah Al-Fatihah buat kita yang hadir pada hari ini semuanya, orang tua kita yang masih hidup maupun telah tiada, guru-guru kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat masih ada maupun telah tiada. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Khususnya Allahumma Fatihah. Siap sholawatan? Siap. Ayo kita sholawatan dulu baru kita ceramah. Al-qalbu mutayyam biqan. Monggo Bu berapa? Wa sallallahu wa sallam ala ya nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf taha al-arabi taha al-arabi. Yuk kita supaya gak ada bencana ya, kita doakan li khamsatun utfi biha haral waba ilhatima al-mustafa wal-mur Masya Allah wabnahuma awal Fatimah ya Rasulullah salamun ya rafi'ash wa baraki adfatayadi ratal alamin Allah 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 ya Tuhan Masya Allah Adem Bu katanya Bu. Kalau seandainya kalimat sholawat ini dilantunkan oleh anak cucu kita di rumah, Masya Allah, yang tadinya lagu kita 5 menit saja, jada pirang, diganti dengan sholawat anak lantunan kita, Masya Allah, adem Bu, adem itu Bu. Yang kami muliakan Bapak Mbah, ini Mbah Bapak Mbah Budiono, ayahanda kami, yang kebetulan beliau ini adalah salah seorang penasihat kami di Majelis Ngaji Rahman, yang hingga detik ini beliau masih setia mendampingi kami. Tutur pitutur beliau, pesan-pesan beliau selalu kami ingat dan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk umat Mbah. Mudah-mudahan panjenengan beserta istri tercinta, Masya Allah, awet muda ya Mbak ya, Mbak Fitri, Masya Allah. Nanti kalau masalah resepnya ibu-ibu bisa WA pribadi. Kedua yang kami muliakan ibunda kita, Ibu Made Hura Heriani. Saya sehari semalam ngapa nama panjenengan, terpuntal-puntal saya.
Jadi sahabat saya Ustaz Wawan sampai ketawa. Dari malam saya sampai jam 4 subuh ngobrol. Sampai tadi pagi lagi saya menghafal Ibu Made Hura Heriani SPD, Sarjana Pendidikan. Mudah-mudahan beliau bisa amanah memimpin TK Tunas Bangsa Desa Paitlong Ikis ini dengan sebaik-baiknya kepemimpinan beliau. Dan beliau sudah teruji, terbukti bisa membawa TK Tunas Bangsa di beberapa ajang kegiatan untuk mengharumkan nama TK itu sendiri. Sebagai ucapan terima kasih, saya minta waktunya mungkin hanya 1 menit untuk yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, sekaligus mungkin Pak RT, karena sesepuh kita, dan guru-guru bisa berdiri di depan. Bu, ada sesuatu yang ingin saya kasih, berikan, mewakili orang tua. Mudah barokah, Mbak. Amin. Ya. Amin. Saya titip untuk Bu Ica. Ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu saya Bu. Kalau ini jangan terlalu ditata Bu, ya buat saya. Mungkin lebih lihat kali. Itu taunya spidol aja saya itu kan ngajar Bu. Souvenir. Nah, ini sederhana, tapi kalau ibu ada keponakan nikah atau apa, gambar keponakannya nikah atau apa, ibu di belakang, ngapain dia di sini? Tapi ketika ibu memberikan kalimat hikmah atau kata-kata ibu sendiri aja, ya, mau dapur berisi, kencangi modal, baca. Ada satu kabar gembira, yang disampaikan oleh Nabi, yang sering kita lupakan, mungkin belum kita tahu. Sesuatu itu sederhana sekali. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca kalimat ini satu kali. Nih anak-anak dengarin nih, pasti kalian hafal. Ya dengarin ya. Siapa kalian dari umatku ketika mau tidur membaca kalimat ini, maka akan diampuni dosanya semuanya, walaupun sebanyak buih di atas lautan. Ini kan kabar gembira nih. Kalau seandainya habis ini saya tutup ceramah, ibu pasti penasaran WA saya. Ustaz, apa tadi Ustaz? Pasti, walaupun sambil malu-malu kan. Kenapa? Karena kita sadar kalau dosa itu tidak akan pernah lepas dalam diri kita. Apa bacaannya? Mau tahu? Mau tahu anak-anak? Dosanya mau diampuni gak? Bu, dosanya mau diampuni gak Bu? Sebanyak, walaupun kata Nabi, sebanyak buih di atas lautan. Bayangkan Bu, lautan itu luas Bu. Ketika kita berada di tengah lautan, kita tidak dapat melihat pinggiran-pinggiran yang ada di sana. Berarti begitu luasnya. Dalam hati, pasti bacanya ngomong terus. Benar Ibu. Apabila umatku ingin tidur, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilanjut dengan apa Bu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Top. Sampai situ. Allahu akbar. Dah, baru bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Ibu tidur setelah membaca tadi, maka dosa-dosa ibu yang kecil, ingat, ini kalau dosa syirik, dosa besar, harus taubatan nasuha. Sebanyak dosa sebuih lautan akan Allah ampuni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, apa kata Nabi? Ada 3 perempuan, ya, yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berdoa menembus 7 langit,
Ketika perempuan ini berdoa, nih perempuan, ada perempuan, ya perhatikan anak-anak, Bu, ada 3 perempuan ketika berdoa itu 7 lapis langit tembus. Yang pertama adalah seorang ibu mendoakan kebaikan untuk anaknya. Yang kedua siapa? Yang kedua anak perempuan yang mendoakan ayahnya. Ada anak perempuan dan alhamdulillah beliau selalu mendoakan anak perempuan dan itu tembus. Siapa yang banyak penghuni neraka? Perempuan. Itu konsekuensi. Pertanyaannya, dari 3 perempuan tadi ketika berdoa menembus 7 langit, siapa perempuan ini? 3 tadi. Tapi ada syaratnya. Perempuan seperti apa? Dikatakan mar'atus sholihah. Perempuan yang sholihah. Perempuan yang perempuan baik. Siapa di sini yang masih cium tangan orang tuanya sekali? Mulai hari ini yang nyium tangannya orang tua pakai jidat. Ya, yang nyium tangan orang tuanya pakai pipi telinga, nggak boleh dirubah. Yang namanya mencium tangan orang tua harus pakai hidungnya, dirasakan. Ustaz, kayak apa sih cium tangan 2 kali? Kita langsung praktek. Mana ini contohnya? 1, nah 2 kali, paham di sini? Nah, coba sini, sama saya, sini. Coba salin, ya saya. Pak, sopo itu jadi Rasik. Rasik. 1. Nah, bisa saya? Yang itu yang berkopi sama yang ini. Ya, ini saya sini. Nah, 3. Nah, balik kalian ayahnya nanti atau ibu ya, ini ya. Kalau di rumah gitu ya. Ada mamanya di sini datang. Mana mamanya? Enggak, langsung Bu. Sana langsung. Ibu di sini kasih ibu datang. Nah. Set. Langsung. Masyaallah, barakallahu alaikum. Nah, Yus set ya. Set. Nah. Set, masyaallah. Mohon maaf ya Budi, saya minta waktunya sedikit. Maulidnya belum tersampaikan ini. Ya, satunya lagi. Tangan 2 saya. Nah. Saya cium tangan orang tuanya 2 kali. Ayo, mana suaranya? Sayangku, siap cium tangan orang tuanya 2 kali? Ciuman itu penghormatan. Ketika dibalik telapak tangan ini disebut dalam syariat tabarukan, menjemput keberkahan. Di sini anak tahu mamanya goreng tempe, masak nasi, nyuci beras, ya ini. Ya, jadi pertama, mohon maaf Bu ya, ini ada karena yang masih belum balik lagi. Jadi 1, baru balik. 2, ya, silakan lah, praktekkan saya. 1. Sudah 2 kali Bu? Barakallahu alaikum. Atas semua silakan dulu. Nah, perhatikan. Siap gak mulai hari ini salimnya begitu 2 kali, siap gak? Siap gak nyium tangan orang tuamu 2 kali? Siap gak nyium tangan orang tuamu 2 kali? Ciuman yang pertama tadi namanya apa? Penghormat. Yang semangat, penghormatan. Yang keras, menghormati orang yang lebih tua. Di balik tangan mama sama bapaknya, seret, dapat yang selapak putih. Namanya tabaruk. Nah ini soto kalau setengah porsi ya gini. Tabarukan. Apa? Tabaruk. Apa? Menjemput keberkah. Ada keberkah. Dia tahu bau bawang merah, bau bawang putih, bau ikan, bau tahu, bau tempe, bau bayam. Tangan mamaku, tangan bapakku bau oli. Tapi dari situlah kamu bisa hidup, nak. Dari situlah, dari telapak tangan orang tuamu kamu bisa hidup, sayang.
Dari telapak tangan orang tuamu kamu bisa tumbuh besar, bisa sekolah, bisa makan es krim, bisa minum susu, makan pentol. Nabi Muhammad ini diberikan keistimewaan oleh Allah, dapat memberikan pertolongan yang disebut dengan syafaat. Untuk siapa? Tidak lain dan tidak bukan untuk umatnya. Siapa umatnya itu, Bu? Ya kita semua yang hadir. Nah, coba pakai nada ya. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ini yang diharapkan oleh ulama-ulama kita tuh. Generasi ini adalah anak kita, anak-anak kita yang hadir pada hari ini. Ketika ini pecah, mereka lah generasi selanjutnya yang akan melanjutkan Islam. Yang kedua, beras ketan. Kenapa kok Maulid Nabi pakai beras ketan? Di situ mengandung filosofi ukhuwah, persatuan, ukhuwah Islamiyah. Islam menginginkan kita sesama saudara Islam ini tidak bercerai-berai, tapi bersatu padu seperti sifatnya beras ketan tadi. Masuk akal, Ustaz. Nah, yang tak tunggu yang ini, Ustaz. Kenapa warnanya kuning? Ya kan? Kuning identik dengan emas. Perempuan mana yang nggak suka lihat emas? Kecuali emasnya sendiri di rumah. Banyak ributnya. Tapi kalau emas yang dalam etalase itu biar koyok 20 nempel di atas kepala, hilang itu rasanya. Karena perempuan itu, Bu, saya tahu secara penelitian perempuan itu akan jatuh rasanya dengan 2 hal, harta dan pujian. Kalau sudah perempuan dikasih harta dan pujian, 2 itu atau salah satunya bisa melepak. Bu, ada satu amalan. Nih, saya kasih satu amalan. Amalannya gampang banget, Bu. Sebelum kita akhiri acara ini, mudah-mudahan istiqomah, Bu, ya. Sedang ada kebutuhan yang betul-betul ingin dicapai duniawi, ya, hutang atau mungkin ada target ini itu atau kreditan dulu atau mau cari solusi. Itu solusi yang dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 100 kali. Ketika setelah 100 kali tutup dengan wa ali. Monggo jenengan praktekkan, lihat nanti hasilnya seperti apa. Qabil tuh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala rasulih ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfirna bihalalika wa haramika wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Saya pengen anak ibu menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya doakan anak ibu menjadi penghafal Quran, walaupun nggak menjadi penghafal Quran, yang mengamalkan Quran. Ya, saya doakan yang paling penting adalah ibu-ibu sehat lahir batin, ya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya dunia hingga akhirat. Amin. Allahumma. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.